Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JIH. Halo, salam kenal. Saya Via. Di sini berjumpa lagi di acara JIH Podcast dalam program Healthy Corner. Oke deh. Nah, pada kesempatan siang kali ini kita sudah ada narasumber lagi yang baru pastinya. Di sini kita akan membahas masalah tonsil atau yang sering disebut namanya amandel gitu. Mungkin teman-teman semua sudah pada familiar gitu ya dengan penyakit yang namanya amandel ini gitu dan mungkin sudah pernah mengalami mungkin gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas masalah amandel ini, kemudian nanti kita juga akan membahas gimana sih cara penanganannya, seperti itu ya. Nah, di sini di depan saya sudah ada narasumber kita dengan Dokter Dwi Erike. Oke, Halo, halo. sahabat JIH. Iya, halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Oke, Via. sehat, alhamdulillah. Nah, sahabat JIH, jadi Dokter Dwi Erike ini adalah salah satu dokter spesialis THT gitu ya, telinga hidung tenggorokan yang ada di Rumah Sakit JIH. Begitu ya, Dok ya. Ya, Beliau praktek di Rumah Sakit JIH, jadi nanti apabila sahabat-sahabat JIH semua punya masalah di THT gitu ya, telinga hidung tenggorok nanti bisa sama beliau. Gitu ya, Dok. ya, Oke oke. deh. Nah, dokter, ini kita mau ngapain ya kita hari ini ya, Dok? Mau ngobrol Oh, mau masalah ngobrol. Oke, amandel ya. amandel tadi ya, oke. Nah, sahabat JIH, kita di sini nanti mau ngobrol-ngobrol santai sama Dokter Dwi Erike tentang amandel gitu ya. Nanti kita mau tahu amandel itu apa, cara penanganannya gimana gitu ya. Di sini juga ternyata ada teknologi baru gitu untuk penanganan amandel ini ya, Dok ya. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang itu gitu. Oke deh, jadi kita nggak usah berlama-lama ya, Dok ya. Kita langsung aja nih, Dok, kita bahas tentang amandel. Nah, karena udah ngomong-ngomongin amandel nih, jadi yang pertama kita tanya dulu, "Dok, amandel tuh apa sih, Dok?" Gitu. Jadi, apa sih amandel itu gitu yang sudah sering banget ditanya-tanya, "Amandel amandel amandel." Nah, itu apa, Dok? Silakan. Amandel kalau dari bahasa medisnya kita sebut namanya tonsil. Mhm. Nah, itu adalah organ atau kelenjar yang ada di dalam mulut kita, yang berfungsi untuk imunitas, terutama pada anak-anak. Nah, amandel di dalam, rongga mulut kita itu ada 4 pasang, Mbak Via. Mhm mhm. Jadi ada sepasang di belakang telinga, Oh, oke. namanya tonsilla tubarius, sepasang di belakang hidung namanya adenoid, ada sepasang di belakang lidah namanya tonsilla palatina yang suka kita lihat Mhm besar seperti bakso. mhm. Ah, itu dan ada lagi sepasang di bawah lidah namanya tonsilla lingualis. Oke. Dia membentuk suatu lingkaran yang kita sebut namanya cincin Waldeyer. Oke. Pada anak-anak berfungsi sebagai, organ kekebalan tubuh karena imunitas di darah anak-anak belum matang sempurna, jadi perlu imunitas lokalis. Oh, oke deh, siap kalau gitu, baik. Jadi, sebenarnya itu amandel itu adalah salah satu imunitas kita ya, Dok, ya. Jadi imun untuk tubuh terutama memang di sini lebih, ininya ke anak-anak, seperti itu ya. Oke, siap kalau gitu. Nah, ini udah, terjawab ya, jadi apa sih amandel itu mungkin teman-teman semua akhirnya udah, tahu gitu ya amandel itu apa. Nah sekarang Dok, kan jadi akhirnya itu, setelah kita tahu amandel itu apa, nah amandel ini ternyata akhirnya di beberapa orang itu, menimbulkan keluhan gitu ya Dok ya. Jadi, ada yang dia meradang gitu, kemudian menimbulkan mungkin nyeri gitu ketika menelan, kan seperti itu ya Dok. Nah akhirnya mungkin kita langsung bahas aja Dok, kira-kira ketika memang akhirnya dia menimbulkan keluhan tadi, apa sih Dok yang harus kita lakukan gitu? Gimana sih Dok terapinya untuk amandel ini gitu? Oke, jadi amandel itu, bisa meradang. Nah, apabila terkena infeksi atau iritasi atau alergi, jadi dia meradang, hilang timbul, dan biasanya akan terjadi namanya hipertrofi atau Oke. pembesaran dari amandel itu sendiri. Yang paling sering amandel membesar adalah tonsilla palatina yang Mhm, di belakang lidah mhm, kita. Jadi kalau kita buka bukan. mulut, lidah kita julurkan itu apabila terjadi pembesaran amandel itu akan terlihat seperti bakso di kanan kiri. Oke, heeh. Nah, itu
amandel itu membesar, dan biasanya akan menyebabkan, penumpukan sisa-sisa makan Mhm. di amandelnya, sehingga menjadikan sumber infeksi Oke. yang menyebabkan, orang tersebut jadi sering-sering infeksi. Mhm. Nah, untuk penanganannya sendiri dari amandel itu ada 2 macam, dengan medikamentosa apabila meradang dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan. Obat-obatan, mhm. Apabila obat-obatan sudah tidak berfungsi, pilihannya adalah operasi. Operasi, mhm. Nah, kapan amandel itu harus dioperasi? Jadi ada 2 kriteria. Mhm. Ada yang harus atau, absolut, Absolut, mhm. ada kriteria yang relatif. Mhm. Jadi boleh diangkat, boleh tidak. Nah, kapan harus diangkat? Apabila amandel itu sudah terjadi 3 kondisi. Mhm. Apabila amandel sudah menjadi sumbatan jalan nafas. Oke, iya. Jadi, ciri-cirinya, pasien itu tidurnya mendengkur, Heeh, mhm. mendengkur keras, terus sering terbangun saat tidur, Oke. terbangun karena tersedak atau karena kehabisan nafas Mhm. gitu. Itu biasanya terjadi bisa lebih dari 10 kali dalam 1 kali periode tidur dalam semalam. Nah, besok paginya pasien akan terjadi, gangguan, istirahat. Mhm. Jadi pasien akan cepat lelah, cepat ngantuk, Mhm. daya tangkap jadi menurun, Oke. daya ingat jadi menurun. Mhm. Itu tanda-tanda sudah terjadi kekurangan oksigen di Oke. otaknya. Dan yang kedua, apabila sudah terjadi sumbatan jalan makan, Mmm. ditandai dengan kalau anak berat badannya kok turun-turun Oh, terus, heeh. anak kita jadi tidak anak jadi malas makan, Mhm. susah menelan, kalau menelan sakit, Iya. jadi menghindari makan. Yang ketiga, apabila amandel itu sudah menjadi sumber infeksi yang terus-menerus seperti saya ceritakan tadi. Jadi sudah banyak debris-debris sisa makanan yang Mhm. menempel di Mhm. amandel, jadi bakteri jadi tumbuh di situ, dan apabila terinfeksi atau teriritasi sedikit, bakterinya jadi aktif, jadi Mhm. menginfeksi, tenggorok, Mhm. itu terjadi bisa lebih dari 5 kali dalam setahun. Setahun, Gitu, oke. jadi amandelnya bengkak, pasien jadi demam tinggi, Mhm. sakit Mhm. hebat, atau bahkan sampai terjadi abses. Abses itu Mmm. jadi terjadi, infeksi yang Infeksi. ada nanahnya di Iya, iya, heeh. amandel. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apabila salah satu dari 3 kriteria yang saya sebutkan tadi muncul, Muncul, heeh. maka sudah masuk dalam kriteria absolut, jadi Harus gitu harus ya, Dok? diangkat. Oke. Karena kalau terjadi pada anak-anak, itu takutnya akan mengganggu pertumbuhan anak. Mhm. Pada dewasa akan mengganggu metabolismenya. Oke, siap kalau gitu, Nah, baik. selain, 3 kriteria itu Mhm. masih boleh dipertahankan, Mhm. asal dengan Asal. syarat harus observasi, jadi Mhm. makanan harus Iya. dijaga, hindarin makanan yang mengandung MSG, Iya, heeh. terus hindarin yang mengandung, Pewarna gitu ya? Mhm. pewarna, Mhm. pengawet, Mhm. pemanis Iya, iya, buatan, mhm. itu yang harus dihindarin. Oke, Karena siap kalau gitu. makanan-makanan itulah yang cepat sekali merangsang pertumbuhan amandel jadi tambah besar, Oke, gitu. siap siap siap, baik. Ya, jadi begitu sahabat JIH ya. Jadi untuk amandel ini sendiri kapan sih dia harus dioperasi gitu ya. Jadi ketika dia memenuhi kriteria, yang absolut tadi gitu ya. Jadi memang ketika sudah mengganggu jalan nafas gitu ya, Dok, ya, terus sudah, menimbulkan keluhan-keluhan peradangan, infeksi, abses gitu ya, kemudian sudah, terlihat adanya gangguan mungkin di otak gitu ya, yang dia kurang konsentrasi dan lain-lain. Nah, itu akhirnya sudah bisa kita katakan harus dioperasi segera gitu ya, Dok. Oke deh, siap, menarik nih. Nah, Dok, kemudian tadi kan kita udah tahu nih kira-kira ketika, amandel ini harus dioperasi memenuhi kriteria tadi gitu. Nah, kemudian, untuk persiapan dari operasi nih, Dok, mungkin kan sahabat-sahabat JIH tuh kadang takut ya, Dok, mendengar kata-kata operasi ini gitu. Waduh, operasi gitu, udah serem gitu bawaannya, Dok. Kira-kira untuk persiapan dari, pasien yang, ingin apa namanya, dilakukan operasi atau memang harus dilakukan operasi amandel ini, apa sih, Dok, persiapannya yang bisa kita lakukan Mhm. gitu sebelumnya?
paling baik, Mhm paling ideal mhm. dilakukan operasi amandel itu saat pasien sehat. Oke. Jadi tidak dalam keadaan sedang sakit, Iya, mhm. tidak dalam keadaan amandel sedang Merada, meradang, heeh. atau tidak dalam keadaan, amandel sedang ada abses pada Mhm nanahnya. mhm Jadi pasien itu dalam keadaan tidak batuk, tidak mhm. pilek, tidak nyeri tenggorok, tidak demam. Oke. Dengan maksud, apabila kita lakukan dalam keadaan pasien sehat, itu kita harapkan penyembuhan luka jadi lebih Lebih cepat, cepat, heeh. perdarahan pasca operasi bisa kita tekan seminimal Mhm. mungkin, perdarahan saat eee perdarahannya juga minimal, Mhm. nyerinya jadi juga minimal, Minimal, begitu. oke siap. Jadi sebaiknya kita lakukan dalam keadaan, udah sehat gitu ya. Jadi jangan sampai pas lagi demam kita mau operasi gitu langsung minta ujuk-ujuk ke dokternya, "Dok saya mau operasi," gitu. "Sakit nih Dok," gitu. Jangan ya Dok Iya, ya. Jadi sebaiknya memang dalam keadaan, pasiennya sudah sehat gitu. Jadi jadi udah kalau lagi sehat sakit kita obatin kita dulu. obatin dulu, siap, oke deh. Nah Dok, udah masuk ke fase operasi gitu ya, ke pembahasan tentang operasi nih. Untuk operasi amandel ini sendiri Dok, itu sebenarnya gimana sih Dok? Atau mungkin ada berapa macam sih Dok untuk operasi amandel ini gitu? Gimana Dok? Mungkin spill-spill dikit, Oke. apa aja dan mungkin caranya dikit atau gimana Kalau Dok? Mhm. kalau teknik, operasi amandel Mhm itu ada dasarnya sih sebenarnya ada 2, mhm. dengan teknik manual, Manual, heeh, heeh, atau dengan teknik, dengan alat, dengan alat, alat heeh. yang sudah mulai modern Mhm sekarang mhm. gitu. Kayak kita di JIH sekarang kita sudah ada alat baru namanya alat radiofrekuensi. Oke, iya. Jadi, operasi amandelnya itu amandel diangkat Mhm. menggunakan, alat radiofrekuensi. Radiofrekuensi, oke oke, siap. Nah, keunggulan dari Mhm alat ini mhm. adalah, kita bisa meminimalisir resiko Oke, perdarahan. iya. Karena, alat ini selain mengangkat amandel juga Mhm. menghentikan perdarahan. Oh, iya. Mungkin Mbak Via pernah dengar operasi yang bloodless Mhm ya. mhm mhm. Itu kita bisa Pakai lakukan ini, pakai, oke, alat alat frekuensi, radiofrekuensi ini ya, Dok, ya? Heeh. radiofrekuensi. Juga kita alhamdulillah juga bisa pada pasien-pasien dengan kondisi amandel itu kan sendiri-sendiri. Mhm mhm. Ada yang sudah infeksi lama pada dewasa, jadi amandelnya itu sudah terjadi namanya embedded tonsil. Heeh. Jadi amandelnya itu sudah fibrosis, Oh, jadi iya. sudah Mhm. keras, Heeh. mengeras, berakar lah Mhm gitu. mhm mhm. Nah, itu akan lebih sulit apabila diangkat dengan cara manual. Oke. Nah, dengan alat terbaru ini alhamdulillah jadi lebih mudah dan bisa lebih bersih. Oke, Resiko mhm. perdarahannya juga minimal Minimal, mhm. sekali, resiko nyerinya juga minimal Mhm. dibandingin dengan alat-alat Sebelumnya, sebelumnya. heeh. Alat yang sebelumnya ada alat TWT, Mhm mhm. dia jadi menggunakan termal, jadi Mhm. menggunakan Panas, panas. iya, heeh. Itu jadi, nyerinya sedikit lebih lebih Berat gitu ya, Dok? berat Heeh gitu. heeh. Sedangkan kalau radiofrekuensi menggunakan gelombang suara, gitu. Oh. Jadi kita harapkan nyerinya yang dihasilkan juga Juga lebih lebih minim. Wah, menarik ya, Dok, ya. Kemudian berarti kalau misalnya selain itu, Dok, keunggulan lain apakah terus kayak proses penyembuhannya juga lebih cepat, Dok? iya, Iya ya, jadi oke. penyembuhannya juga bisa lebih Mhm cepat mhm. gitu. Eee infeksi pak risiko Mhm. infeksinya juga lebih Lebih minimal. minim, oke oke, pasca ini Pasca operasinya ya, Dok, ya? operasi. Oke, wah menarik sekali nih. Jadi Sobat JIH, ternyata kita di sini di JIH ya, Rumah Sakit JIH udah punya, alat gitu ya, yang digunakan untuk, operasi amandel ini. Jadi mungkin kalau dulu masih ada beberapa yang teknik, konvensional gitu ya, yang zaman-zaman dulu gitu, tapi sekarang kita sudah punya alat baru nih gitu, yang mana nanti, jika sahabat-sahabat JIH nanti mungkin ada rencana untuk operasi gitu karena ada indikasi gitu ya, nanti mungkin bisa menggunakan alat ini ya, Dok, ya, karena memang ternyata keunggulannya, banyak gitu, resiko perdarahannya minim, kemudian habis itu proses penyembuhannya lebih cepat gitu, kemudian, resiko untuk infeksi, pasca dari operasinya juga lebih minim juga gitu ya, Dok. Wah, menarik sekali nih, Dok, oke. Nah, Dok, berarti kan kita udah tadi ngebahas masalah radiofrekuensi ini,
Dok, selain digunakan untuk operasi amandel gitu ya, kalau misalnya di dokter, Erike sendiri, itu bisa digunakan untuk apa lagi Dok, selain operasi amandel kalau untuk radiofrekuensi? Jadi bisa juga kita lakukan dengan untuk operasi namanya kongkotomi. Oke. Kita untuk mengecilkan Mhm mhm. kongka. Jadi Oh, iya kongka iya. itu, Oh, organ, jalan heeh heeh. bangunan yang ada di dalam hidung Hidung, iya, kita. heeh heeh. Biasanya pada pasien-pasien dengan rinitis Iya, alergi, heeh heeh. itu, kongkanya akan membesar Membesar, yang iya. menyebabkan hidung tersumbat Mhm. terus-menerus gitu. Nah, alat ini juga bisa berfungsi, Oh, untuk mengecilkan, oke. operasinya namanya kongkotomi. Konkotomi. Bisa juga dipakai untuk, mengecilkan, Oh, langit-langit mulut mhm. kita untuk mengurangi, snoring, untuk Oh, mengurangi ngorok. oh, oh, Itu oke. ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Dilakukan. Wah, menarik sekali nih sahabat JIH, berarti alat ini cukup canggih ya, Dok, ya? Cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan, JIH udah punya loh. Oke, jadi ternyata selain untuk operasi amandel, dia juga bisa tadi untuk, mengurangi atau mengecilkan dari si, konka gitu ya di hidung. Jadi kayak ada tonjolan lah di hidung ya, Dok, ya. Itu nanti bisa mengecil terutama untuk pasien-pasien yang tadi dengan punya riwayat alergi, biasanya sering si konkanya ini tadi dia membesar gitu. Kemudian tadi satu lagi untuk yang ini langit-langit ya, Dok, ya, mengurangi keluhan ngorok. Jadi untuk ibu-ibu gitu yang punya suami gitu yang mungkin sering ngorok, nah bisa dikonsultasikan juga guys, karena itu sangat mengganggu ya Dok kalau misalnya mendengarkan orang ngorok. Oke Dok, siap Kayaknya kalau gitu. curhat nih. Kayaknya enggak juga sih Kak, enggak. Pelanggan, jangan, nanti nggak bisa tidur. Oke deh, baik. Dok, ini menarik sekali pembahasan kita. Jadi kayaknya tadi itu udah lumayan lengkap nih, Dok, gitu. Dari mulai, apa itu amandel, kemudian kita udah tahu tadi tuh kriteria dia dioperasi gimana gitu ya, terus kita juga udah ngebahas masalah, apa namanya, teknik operasinya gitu. Kayaknya udah cukup lengkap nih, Dok, jadi udah harusnya mungkin sahabat-sahabat JIH udah dapet ilmu tambahan nih terkait dengan amandel ini gitu ya. Terus apalagi yang kita mau bahas? Kayaknya cukup lah, Dok, ya, udah banyak nih, Dok. Oke, yang kita bahas ya, Nanti Dok, ya. topik berikutnya Ipek aja. berikutnya, oke. Nanti kalau rame kita angkat lagi nih, kita angkat lagi, oke deh. Baik, kayaknya sih sementara mungkin itu ya sahabat JIH ya. Jadi kita udah, apa namanya, beberapa tadi kita udah membahas gitu masalah, amandel ini gitu ya. Nanti mungkin yang lain-lain kita, bisa bahas lagi gitu di waktu berikutnya gitu ya. Apa ini ada pertanyaan lagi? Ayo. Baik, jadi kesimpulannya adalah gitu ya, kita tadi, artinya membahas tadi masalah amandel tadi, jadi kesimpulannya adalah JIH punya alat namanya radiofrekuensi gitu kan. Oke, jadi di JIH punya alat namanya radiofrekuensi, yang mana alat ini nanti bisa banget digunakan untuk, operasi amandel gitu ya, minim nyeri gitu, minim perdarahan, minim infeksi gitu ya, Dok, ya. Kemudian habis itu selain bisa digunakan untuk operasi amandel, bisa juga digunakan untuk mengurangi, ukuran konka gitu, konkotomi ya, Dok, ya namanya. Kemudian selain itu bisa juga untuk, langit-langit gitu ya dari, mulut gitu untuk mengurangi, apa Ngorok. namanya, ngorok gitu ya. Oke, jadi, intinya sih seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat JIH nggak perlu khawatir lagi apabila ada keluhan terkait dengan THT gitu ya, bisa langsung konsultasi dengan ahlinya, dengan Dokter Erike gitu pastinya biar nanti kita akan memberikan solusi ya, Dok, ya untuk pasien-pasien tersebut gitu dan nggak perlu takut lagi, gitu deh. Oke deh, siap. Nah, mungkin itu ya, apa konklusinya atau hasilnya. Dok, ada pesan apa, Dok, untuk sahabat JIH mungkin terkait amandel atau apapun boleh, Dok, gitu, Ya. biar mereka lebih ini lagi, Dok. Oke deh. Jadi sahabat JIH, pembesaran amandel itu bisa dicegah gitu. Jadi, sebelum membesar sebaiknya kita mencegahnya. Kita jaga makanan kita, hindari makanan yang mengandung MSG, Mmm, mengandung perasa, mengandung pengawet. Kita makan yang sehat-sehat saja gitu. Lalu jagalah kebersihan mulut. Jadi selain sikat gigi, rutinlah kumur-kumur mmm. agar sisa-sisa makanan juga lepas dari amandel. Apabila amandel kita tidak sering-sering terinfeksi atau meradang, insya Allah amandel kita akan aman dan kita bisa terhindar dari radang amandel atau hipertrofi amandel.
Begitu teman-teman. Oke deh, terima kasih Dokter Erike. Sama. Baik, sama-sama. Dok, makasih banyak atas waktunya sore ini atau siang ini ya, Dok. Mungkin lain kali nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol santai lagi ya, Dok, ya. Jadi untuk bahas mungkin masalah-masalah topik-topik kesehatan lainnya gitu ya. Oke deh, sahabat JIA semua, mungkin sampai di sini, bincang-bincang kita. Nanti kita sambung lagi di lain waktu gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat liburan buat sahabat JIH semua, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.